Berapa orang mahasiswa yang dari SMK? Bisa isi di kolom chat. Oke, bisa atau bisa raise hand ya. Silakan raise hand yang oke, ada 5 orang. Kita ada 22 orang ya saat ini. Agar saya bisa menyesuaikan materi yang saya ajarkan dengan tingkat kemampuan mahasiswa sekalian. Oke, jadi hanya 6 orang ya dari 22 orang ya. Oke, ini masih bertambah. Oke, kita mulai saja. Saya akan coba share screen. Saya akan share screen. Oke. Share screen saya bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke. Jadi kita ke deskripsi sistem operasi ya. Jadi sistem operasi di sini dari definisinya itu kita akan menjelaskan apa sebenarnya fungsi utama dari sebuah sistem operasi. Jadi sistem operasi itu adalah sebuah penghubung ya, atau perantara antara perangkat hardware kita ya. Hardware itu bisa handphone, bisa laptop, oke. Dan bisa beberapa perangkat lainnya ya, seperti TV sekarang sudah ada sistem operasinya, itu sebagai penghubung antara kita ya, sebagai pengguna dengan hardware itu sendiri, sehingga kita dapat berkomunikasi dengan sebuah perangkat. Jadi kalau sebuah perangkat tidak memiliki sistem operasi, itu kita tidak bisa berkomunikasi. Sampai di sini kalian harus clear dulu ya, terkait definisi dari sistem operasi. Jadi sistem operasi itu ya sebagai penghubung ya, sebagai penghubung antara hardware dan brainware, antara hardware dan pengguna ya. Jadi kalau kita lihat diagramnya, misalnya sistem operasi. Kalau kita lihat di wiki, itu diagramnya kira-kira seperti ini. Ini bisa dilihat diagramnya. Jadi kita sebagai pengguna sistem operasi, terus kita berinteraksi dengan aplikasi. Oke. Nah, selanjutnya aplikasi itu akan berinteraksi dengan sistem operasi. Selanjutnya sistem operasi akan berkomunikasi dengan perangkat keras. Oke. Sampai di sini bisa clear terkait materi sistem operasi? Basic definisi ya, supaya kalian ketika ditanyakan, itu bisa paham ya. Bisa paham dan bisa mengerti terkait apa fungsi dari sistem operasi. Nah, di sini kita punya sistem operasi ya. Bagi yang SMK ya, mungkin ada yang bisa menjelaskan atau bisa menyebutkan jenis-jenis sistem operasi? Ada yang bisa? Halo? Saya Pak, mungkin salah satunya ini Pak, sistem operasi berbasis Windows Pak. Ya, jadi ada Windows, terus ada apa lagi? Linux, ada Linux, terus ya. Debian Pak. Mac OS. Microsoft, Pak. Kalau sistem operasi yang ada di handphone kita itu menggunakan apa? Android. Ya, jadi Android itu termasuk sebuah sistem operasi. Ya. Bisa dipahami ya? Jadi secara umum sistem operasi itu adalah sebagai interface ya, atau antarmuka kita antara sistem operasi dan perangkat keras. Jadi tanpa adanya sistem operasi kita tidak bisa berkomunikasi, kita tidak bisa bertukar informasi. Jadi kalau kita lihat di sini ya, definisinya, sistem operasi merupakan suatu penghubung antara pengguna, ya, pengguna mesin kita dengan perangkat keras yang dimiliki mesin tersebut. Seperti CPU, seperti prosesor, seperti memori, dan lain sebagainya. Jadi sebelum ada sistem operasi, kita hanya bisa menggunakan komputer, menggunakan sinyal analog dan digital. Nah, seiring dengan berkembangnya teknologi dan pengetahuan, itu sistem operasi itu sudah punya tampilan ya, sudah punya tampilan interface. Nah, ini adalah
fungsi dan tujuan dari sistem operasi itu sendiri. Jadi fungsi dari sistem operasi itu berfungsi untuk mempermudah pekerjaan. Jadi yang berkomunikasi jadi kita itu berkomunikasi dengan aplikasi. Selanjutnya aplikasi berkomunikasi dengan sistem operasi. Selanjutnya sistem operasi berkomunikasi dengan perangkat keras. Nah, di sini ada yang bisa menyebutkan aplikasi-aplikasi pada komputer yang sudah pernah digunakan atau yang saat ini digunakan? Ayo, satu-satu ya. Satu orang satu ya. Aplikasi kan banyak ya. Jadi saya akan bacakan mahasiswa ya yang akan menjawab ya. Yang pertama tentunya ketua tingkat Agnes. Agnesia ini maksudnya marganya atau Nama pertama Pak, cuman ada beda Pak. Ada Oh, iya. spasi. Nama lengkapnya siapa? Agnesia Lahung Kasiang Pak. Oh iya. Oke, Agnes bisa sebutkan nama aplikasi yang pernah atau sudah diketahui. Jadi silakan sebutkan satu persatu ya. Jadi yang berikutnya itu silakan ingat ya. Yang pasti tidak bisa sama ya. Karena aplikasi itu sangat banyak. Oke, Agnes, silakan. Mungkin aplikasi yang sedang kita pakai sekarang yaitu Google Ya. Meet Pak. Oke, aplikasi Google Meet ya. Oke. Ya Pak. Ya. Selanjutnya Ainun Niu. Ainun? Ya, aplikasi Aplikasi Zoom, komputer ya? Ya, oh Zoom ya. Zoom, Pak. Andika? Andika? Aplikasi Google Chrome, Pak. Oh, Google Chrome. Terus Arya Abdullah? Aplikasi Arya Abdullah? Halo? Belum pernah pakai aplikasi pada komputer? Halo Arya? Halo? Arya bisa dengar? Halo Arya? Oke, kalau tidak ada respon ya. Kalau tidak respon saya kick dari rapat ya. Halo? Ini kayaknya bukan jaringan ya. Oke, saya skip dulu ya. Nanti terakhir saya tanya lagi ke Arya. Selanjutnya Asrul Hidayatullah. Google Pak, Google. Google apa? Google Chrome tadi sudah. Gmail, Ya? Gmail. Gmail itu layanan email. Mozilla itu masuk Pak. Ya, Mozilla Firefox ya. Iya. Oke. Selanjutnya Dea Yunus. Kamera. Ya. Dea Yunus mana? Ya, saya. Iya. Apa? Kamera, Pak. Maksudnya? Aplikasi komputer ya? Excel. Ya, Microsoft Excel ya. Oke, Dian Pomalo. Microsoft Word. Oke, Microsoft. Pak, mohon maaf Pak, tadi wifi mati Pak. Ya, bisa saya pahami ya. Oke, kembali ke Arya ya. Silakan Arya. Halo Arya. Mati lagi wifi-nya? Iya Pak. Iya Pak. Menyebutkan aplikasi ya, aplikasi-aplikasi komputer. Aplikasi
Google Chrome, Pak. Sudah tadi ya? Atau Photoshop. Ya, Adobe Photoshop ya. Oke. Terima kasih. Terus Dian Pomalo. Halo Dian. Microsoft Word, Pak. Tadi kayaknya sudah. Iya, saya yang jawab. Oh iya, iya. Kau sudah ya tadi ya? Iya. Fadel Fauzan. Adobe Premiere Pro, Pak. Oke. Oke, Fani. Fani Bayu Sadewa. Fani ada? Google Drive, Pak. Drive, Google Drive. Oh, laki-laki ya. Iya, Pak. Google Chrome ya. Google Chrome sudah deh. Drive, Pak. Ya. Google Drive. Oke. Farhan Abdullah. Iya, Pak. Photoshop, Pak. Ya. Tadi sudah. Adobe Photoshop sudah. YouTube. Aplikasi komputer ya. Kalau itu alamat web ya. Aplikasi komputer ya. Paint, Pak. Paint. Ya. Oke. Paint. Ya. Irgi. Irgi ada? Oke. Muhammad Hidayatullah. Ada, Pak. Oh, Irgi ada. Irgi? Semadaf, Silakan. Pak. Iya, Smadaf ya. Oke, Muhammad Hidayatullah. Kalau dari saya Pak mungkin untuk tentang jaringan Cisco begitu Pak. Cisco apa? Kalau Cisco itu perusahaan ya. Cisco apa? Cisco pakai tracer Pak. Iya, oke. Cisco pakai tracer ya. Terus Prayoga? Prayoga Pido ada? Ada, Pak. Ya. Silakan diaktifkan kameranya ya. Jaringan kurang bagus, Pak. Sudah dicoba diaktifkan? Iya, Pak. Ada sementara kes menyala kamera ini, Pak. Berarti di skip dulu ya. Saya skip ke Reski. Sambil Prayoga coba-coba dulu ya. Reski Julianto Abdullah. Kalau dari saya contoh Windows Store. Ya. Windows Store. Ya. Rifki Dai. Pak hadir Pak. Ya. Silakan. Kalau dari saya Semadaf Pak. Sudah tadi. Oh, Winam. Ya. Rivaldi Aditya. Kalau saya Pak, Photoscape. Rivaldi Aditya yang mana? Photoscape Pak. Iya. Photoscape. Oke, Sahbana Akbar. Avast, Pak. Ya. Avast. Avast itu apa? Antivirus. Oh iya. Oke, Salman Pakaya. Spotify, Pak. Ya, Spotify ya. Tiara. Windows Media Player, Pak. Oke. Vira Talib. Corel Draw, Pak. Oke. Wahyu Kaprawi. Sublime Text Pak. Ya, oke. Sublime Sublime Text. Text itu apa ya? Aplikasi coding. Aplikasi coding. Oke. Yen Putri Lasulita. Firefox, Pak. Sudah tadi. Yen diaktifkan kameranya? Sudah, Oke. Pak. Iya, iya. Yen, apa tadi? Firefox sudah. Yen. Firefox sudah, Smadap sudah. Ayo. Sekalian temannya dipanggil di samping ya. Ayo Yen.
Notepad, Pak. Iya, Notepad ya. Siapa tadi yang kelewatan? Yang saya skip tadi siapa? Halo? Yang saya skip tadi siapa? Prayoga, Pak. Prayoga, Pak. Ya, Prayoga, silakan Prayoga. Prayoga tinggal di mana? Di Bone Bolango, Pak. Ya. Bone Bolango sebelah mana? Di sebelum Center Point, Pak. Oh, harusnya sudah ada jalur fiber optik ya. Ini ada sebentar menyala kamera, Pak. Cuma tidak muncul. Oke, kalau begitu saya skip. Jadi dari aplikasi-aplikasi yang sudah kalian sebutkan tadi, ya, jadi itu semua adalah aplikasi-aplikasi komputer ya. Nah, tentunya aplikasi yang kalian sebutkan tadi itu sangat beragam, oke? Sangat beragam. Jadi ada aplikasi yang di bidang antivirus, ya. Ada aplikasi yang termasuk dalam kategori text editor. Ada aplikasi utility dan ada aplikasi multimedia ya dan graphic design. Nah, tugas kalian itu mengkategorikan aplikasi ya. Jadi dari aplikasi-aplikasi yang sudah kalian sebutkan, saya buatkan dulu contohnya ya. Kira-kira contoh tugasnya seperti ini. Saya buka dulu Word. Jadi akan ada tabel. Akan ada tabel. Kalian buat tabel itu di Word. Ya, nah tabel ini ada berisi kategori-kategori ya. Ada misalnya kategori text editor. Text editor ada apa saja. Terus kategori antivirus. Terus ada kategori graphic design. Ada kategori apa lagi tadi? Utility. Terus ada kategori multimedia dan entertainment. Nah, kalian silakan mengkategorikan aplikasi-aplikasi yang sudah kalian sebutkan tadi. Nah, tugasnya itu tidak dikumpulkan dalam bentuk fisik. Jadi akan kalian muat pada blog kalian. Semua punya blog mahasiswa ya? Halo? Iya. Semua punya blog mahasiswa? Iya, Pak, iya. Ya, jadi silakan dari tabel tadi itu kalian muat di website ya, di blog kalian masing-masing. Kira-kira aplikasi-aplikasinya apa? Nah, selanjutnya kalau ada yang bertanya, Pak, ini minimal aplikasinya berapa? Per mahasiswa, itu minimal aplikasinya ada 5 aplikasi tiap kategori. Sampai sekarang bisa dipahami? Jadi Ya. kalian Bisa, akan... Iya, oke. Sudah di screenshot ini ya, supaya jangan sampai sebentar setelah selesai perkuliahan itu masih bingung. Apa maksud Bapak tadi? Jadi silakan di screenshot sehingga kalian bisa langsung mengerjakan. Jadi kalian silakan mengetikkan nama aplikasi, misalnya untuk text editor ya, Sublime Text Editor. Ya, yang kedua apa? Ya, Notepad++, ada apa lagi, dan seterusnya. Kira-kira bisa ya, adik-adik sekalian? Bisa, Pak. Bisa. Oke, kalau begitu kita lanjutkan ya, terkait materinya. Jadi, kira-kira definisi dan perkembangan sistem operasi itu seperti ini ya. Jadi, sistem operasi itu berfungsi untuk mengatur dan mengoperasikan secara keseluruhan bagian dari sistem komputer ya dalam sebuah sistem PC. Nah, sistem operasi ini mengontrol alokasi penggunaan sumber daya, sistem komputer, pemrosesan, memori, piranti input dan lain sebagainya dan program-program yang terinstal di dalamnya. Nah, kalau kita melihat dia mengalokasikan, kita bisa lihat pada task manager ya. Kita bisa lihat ya. Jadi di sini kalau kita bisa lihat ada perangkat-perangkat ada perangkat CPU, ada perangkat memori, ada perangkat disk, dan ada perangkat-perangkat lainnya ya, grafis dan Ethernet. Nah, sistem operasi itu melakukan pengaturan penggunaan dari perangkat-perangkat
tersebut ya, seperti perangkat memori, perangkat input dan output, dan proses-proses yang sedang berjalan. Jadi kita bisa lihat seluruh proses itu. Kalau pada Windows itu kita bisa lihat melalui Task Manager. Kalau pada Linux kita bisa lihat melalui apa? Ada yang tahu? Cara melihat proses yang berjalan pada Linux? Ya, kalau kita jalankan, saya SSH dulu server saya ya. Saya coba SSH dulu server saya. Nah, kita akan lihat proses-proses yang jalan di dalam sebuah server Windows dan pada sebuah server Linux sama atau berbeda. Ini bisa dilihat komen prompt saya. Saya perbesar dulu ya, kalau tidak kelihatan. Sekarang bagaimana? Sudah bisa lihat komen prompt saya? Ya. Bisa Pak, bisa. Jadi kalau kita lihat, ini kita menggunakan sistem operasi berbasis Linux ya, menggunakan kernel Linux. Nah, dan kedepannya kita akan menggunakan sistem operasi Linux ini dalam proses perkuliahan, dalam proses pembelajaran. Pak, kenapa harus pakai Linux? Ya, karena Linux adalah menggunakan sumber terbuka. Sumber terbuka sehingga kita bisa mempelajari ya secara detail terkait struktur-struktur sistem operasi yang ada pada Linux ya. Berbeda dengan Windows. Kalau Windows dia bersifat apa? Bersifat closed source ya, atau bersifat tertutup. Sehingga kita tidak bisa mempelajari terkait struktur-struktur sistem operasinya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini sama dengan Task Manager. Kalau kita ketikkan perintah htop ya. Jadi htop ini adalah perintah yang dapat kita gunakan. Nah, selanjutnya tadi terdapat perbedaan ya ketika saya mengakses Task Manager pada Windows dan saya mengakses Task Manager pada Linux, itu berbeda. Kalau di Windows saya menggunakan interface berbasis GUI ya, atau yang dikenal dengan istilah Graphical User Interface. Kalau pada Linux kita menggunakan interface berbasis CLI atau yang dikenal dengan Command Line Interface atau Character User Interface. Iya, kira-kira seperti ini. Jadi saya mempunyai 4 core CPU dengan memori sebesar 8 GB. Di sini juga ada swap ya, ada memori swap. Nah, di sini ada proses-proses yang sedang berjalan dan menggunakan sumber daya memori dan sumber daya CPU pada server ini ya. Jadi ada service web server, ada service database-nya dan lain sebagainya. Jadi kalau kita di website saya itu saya sudah share ya. Saya sudah share e-book ya terkait sistem operasi dan jurnal-jurnal terkait sistem operasi. Jadi kalian bisa silakan dipelajari ya, dipelajari modul-modulnya. Kalau saya bisa lihat di sini ada buku. Oke, saya coba cek dulu ya. Oke. Tinggal dicari aja yang terkait sistem operasi ya. Nah, ini ada buku e-book terkait sistem operasi. Kalian silakan akses dan silakan kalian pelajari secara mandiri. Ada juga literatur yang kita akan gunakan, jadi semuanya bisa diakses secara gratis. Jadi kalian tidak perlu beli buku lagi ya untuk mempelajari terkait sistem operasi. Oke, saya lanjutkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Adik-adik mahasiswa? Ada pertanyaan terkait sistem operasi? Terkait fungsinya atau terkait kegunaannya? Untuk apa kenapa kita harus butuh sistem operasi? Ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya, silakan. Kan tadi kan itu sistem operasi Android. Nah, apa Apple termasuk sistem operasi, Pak? Bagaimana? Apple, Pak, yang di HP handphone itu kan DP sistem operasi kan bukan Android, Pak. Dia memiliki sistem sendiri, Pak. Iya, itu ya. Kalau dia melakukan manajemen terhadap perangkat ya, kalau dia melakukan manajemen terhadap perangkat hardware,
itu berarti dia sebagai sebuah sistem operasi. Jadi ada sistem operasi pada perangkat-perangkat handphone yang bukan menggunakan Android atau yang sudah di-customize menggunakan Linux, itu kalau dia berfungsi untuk menghubungkan antara kita dengan handphone itu, sehingga kita bisa menggunakan perangkat keras tersebut, itu dikategorikan sebagai sistem operasi. Seperti ada pada Smart TV ya. Jadi Smart TV itu fungsinya untuk ada sistem operasinya. Nah, sistem operasi yang ada di TV berfungsi untuk membantu kita untuk bisa berkomunikasi dengan hardware-nya. Jadi sebuah hardware itu tidak akan ada gunanya tanpa adanya sistem operasi. Makanya kalian penting ya mempelajari terkait sistem operasi, bagaimana cara kerjanya, bagaimana interface-nya, dan lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan lain? Nah, kalau tadi kita sudah membahas aplikasi, nah sekarang kita akan membahas sistem operasi. Ada berapa sistem operasi yang sudah kalian pernah gunakan? Ayo. Ada yang sudah pernah pakai Linux di sini? Yang dari SMK mungkin sudah pernah? Atau sudah pernah lihat sistem komputer yang pakai Linux? Saya kalau virtual machine. Oh iya, sudah pernah menjalankan di virtual machine ya? Oke, berarti sudah oke ya. Kalau yang lain? Iya. Yang lain? Ada yang sudah pernah baca terkait Linux? Belum pernah sama sekali ya? Jadi ke depannya itu kita akan menggunakan teknologi Linux ya, teknologi Linux menggunakan virtualisasi. Jadi kita akan praktek ke depannya itu, kita akan melakukan manajemen direktori, bagaimana melakukan pengaturan proses, bagaimana melakukan manajemen direktori dan permission pada Linux itu, kita akan menggunakan aplikasi VirtualBox. Ya, jadi silakan yang punya laptop, saya rasa semua punya laptop di sini ya. Ini sudah semester berapa? Semester 2? Tidak, Pak. Belum semua, Pak. Oh iya. Nanti kita bisa praktikum itu di lab. Oke, atau bisa pinjam laptop teman untuk mengerjakan tugas. Karena tugas-tugas ke depannya itu kita akan menggunakan Linux ya untuk prakteknya. Dan pada examnya nanti ya, pada ujiannya nanti kita akan ujian menggunakan Linux. Jadi kalian bisa menginstal aplikasi remote ya pada handphone kalian. Jadi kalian bisa mengerjakan UTS itu melalui handphone kalian. Jadi kalian tinggal login menggunakan nama kalian ya di sebuah server yang sudah saya sediakan, dan silakan kalian melakukan manajemen terhadap konfigurasi pada server tersebut, pada sistem operasi tersebut. Jadi project UTS-nya seperti itu. Agar kalian bisa punya gambaran ya. Oh, saya ini untuk menghadapi UTS ini saya harus mempersiapkan apa saja. Ya, sehingga pada tengah semester nanti kalian tidak kaget ya. Oh, ternyata susah sekali ini mata kuliah. Atau UTS-nya susah sekali. Jadi kalian bisa mempersiapkan diri ya. Dari segi pengetahuan, dari segi keterampilan, dan dari segi fasilitas ya, fasilitas yang ada. Untuk UTS kita hanya butuh handphone dan butuh koneksi internet untuk remote server. Jadi kalian nantinya akan punya akun masing-masing. Oke? Akan punya akun masing-masing yang akan kalian gunakan untuk meremote sebuah server. Bisa dipahami ya sampai di sini? Jadi nantinya di pertemuan kedua, pertemuan ketiga sampai UTS itu kalian akan diajarkan bagaimana cara meremote sebuah server, bagaimana cara melakukan konfigurasi terhadap sebuah server berbasis sistem operasi Linux tentunya ya. Sehingga ketika kalian selesai mengikuti mata kuliah ini ya, setelah selesai itu kalian bukan hanya mendapat grade aja, bukan hanya mendapat nilai aja ya, misalnya nilai A, nilai B, ya bukan hanya dapat itu aja, tapi kalian dapat keterampilan, kalian dapat pengetahuannya,
bagaimana melakukan manajemen terhadap sebuah sistem operasi, ya, baik itu Windows maupun itu Linux. Sampai di sini ya, overall sudah dipahami terkait materinya, apa itu sistem operasi, apa fungsinya. Jadi dia akan melakukan manajemen terhadap sumber daya yang terpasang pada komputer. Ada pertanyaan lagi? Jadi kita, saya harap bisa lebih memperbanyak diskusi aja ya, diskusi aja. Apa yang kalian mau tanyakan terkait materi yang saya ajarkan, takutnya kalau terlalu banyak, itu kalian akan tambah bingung. Ya, nanti kalian silakan belajar dari materi yang akan saya share ke ketua tingkat. Jadi ketua tingkat silakan email saya sekarang, orang yang belum hadir. Email saya sudah saya share di kolom chat ya. Baik, Pak. Ya, silakan langsung di chat saya aja supaya saya langsung bisa kirimkan file materi-materi yang akan kalian pelajari. Oke, untuk di pertemuan awal ini ya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa akhiri ya. Kita bisa akhiri. Insya Allah di pertemuan selanjutnya, saya akan praktek. Kita akan praktek. Kalau kita di Pustikom, berarti kita akan praktek di lab. Kalau kita di daring, berarti saya akan menunjukkan comment prompt seperti yang tadi. Comment prompt seperti yang tadi. Dan kalian, kalau yang mau praktek atau yang punya perangkat, silakan praktek. Kalau yang tidak punya perangkat, ya silakan nonton saja. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Untuk mengukur ya, apakah informasi yang sudah saya sampaikan kalian bisa terima dengan baik, itu saya akan membuat pretest, ya, pretest yang akan saya kirimkan melalui ketua kelas. Jadi pretestnya itu cuma ada 5 pertanyaan aja ya, cuma ada 5 pertanyaan aja terkait materi-materi yang sudah saya ajarkan tadi, yang sudah saya sampaikan tadi. Fungsinya adalah agar saya bisa mengukur ya, kemampuan dari seorang mahasiswa itu sampai di mana dia bisa menyerap informasi, sampai di mana, karena kita kan pembelajarannya daring. Nah, di daring ini saya tidak bisa melihat, ada yang tadi saya lihat ketawa-ketawa, ada yang ketika saya menyampaikan materi cuman tidur-tidur ya, ada yang cuma baguling-baguling, ada yang bercerita dengan temannya, itu makanya perlu saya melakukan pengujian di akhir. Oke, jadi saya skip pengujian di awal, jadi saya pindahkan pengujiannya itu di terakhir. Ini tidak ada penilaian ya. Jadi untuk post-test itu, namanya post-test. Post-test itu fungsinya untuk mengukur kemampuan penangkapan mahasiswa. Apakah materi atau metode yang saya gunakan saat ini bisa kalian pahami, atau misalnya 100% tidak ada yang paham materi yang saya ajarkan, berarti saya harus ubah metode pembelajarannya. Ya, sebagai bahan review juga bagi saya. Apakah dengan metode ceramah seperti ini atau metode penyampaian praktik langsung seperti ini mahasiswanya bisa lebih mudah untuk memahami atau lebih sulit? Atau bagaimana metode yang cocok untuk kalian? Oke, mungkin itu dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.